Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian semuanya baik-baik saja ya sekarang. Apa kalian ada yang sakit? Enggak dong ya, kan ibu sudah lihat nih absen kalian di media media sosial ya, karena kita nggak bisa bertatap muka, jadi kita menggunakan media sosial untuk daftar hadir. Jadi ibu lihat kalian semua nggak ada yang sakit, kalian bilang semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah kalau begitu. uh, karena situasi kita tidak memungkinkan untuk belajar di sekolah, maka dari itu ibu akan memberitahu kalian tentang pembelajaran melalui video ini. Kalian simak baik-baik ya. Jadi sebelumnya kita telah mempelajari namanya teks berita. Maka pada kesempatan kali ini ibu akan memberikan materi baru tentang teks prosedur. Ada yang sudah tahu teks prosedur itu apa? Kalau belum tahu, yuk simak baik-baik penjelasan ini. Sebelum memaparkan materi, Ibu akan memberitahu kalian tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk menguraikan struktur teks prosedur dan bagian-bagian yang terdapat di teks prosedur. Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi tata cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Biasanya, teks prosedur ini terdapat pada suatu tulisan yang mengandung tata cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Di dalam teks prosedur, terdapat juga kata perintah untuk melakukan sesuatu berdasarkan apa yang sudah dibahas pada teks tersebut. Jadi, teks prosedur itu sederhananya teks yang berisi tata cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Misalnya kalian mau menghidupkan laptop nih, kalian baru beli laptop tapi kalian nggak tahu cara menghidupkannya. Nah, inilah gunanya teks prosedur. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang tujuan teks prosedur. Jadi, teks prosedur itu dibuat supaya kita bisa mengurutkan langkah demi langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Lalu yang kedua, agar kita tidak mendahului suatu langkah selanjutnya ketika stepnya itu belum selesai. Lalu yang ketiga, agar pekerjaan dapat selesai pada waktunya sesuai dengan rencana. Yang keempat, memberikan suatu petunjuk sesuatu. Yang kelima, kita dapat mengetahui suatu kebutuhan yang dapat diperlukan sebelum melakukan sesuatu. Yang terakhir, yang keenam, kita dapat membantu para pembaca untuk membuat sesuatu, yaitu tata cara. Ciri-ciri teks prosedur itu ada 4. Yang pertama, adanya suatu tujuan dalam melaksanakan kegiatan atau langkah-langkah melakukan sesuatu. Yang kedua, adanya suatu bahan yang diperlukan apabila suatu prosedur tersebut bertujuan untuk dapat membuat suatu produk. Yang ketiga, adanya suatu tata cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan mengenai proses yang dilakukan. Yang keempat, adanya batasan suatu hal aturan yang harus dipatuhi dalam melakukan sesuatu atau proses membuat dan melakukan sesuatu. Selanjutnya ada struktur teks prosedur. Yang pertama, bagian tujuan. Pada bagian tujuan, sebuah teks prosedur ini dapat berisi tentang tujuan pembuatan teks prosedur atau hasil akhir yang hendak dicapai bila suatu melakukan beberapa tahapan dalam teks prosedur itu. Yang kedua, bagian material. Bagian material dari suatu teks prosedur yang isinya terkait bahan, alat, ataupun material yang diperlukan. Umumnya, pemakaian bagian material ada dalam teks prosedur yang membahas tentang pembuatan tertentu seperti pada pembuatan resep makanan ataupun lainnya. Yang ketiga ada bagian langkah-langkah. Pada bagian langkah-langkah berisi tentang langkah-langkah atau tata cara yang perlu dilalui agar memperoleh hasil yang sesuai tujuan di teks prosedur. Di bagian ini setiap tahapannya juga harus bisa dilakukan secara urut, tidak boleh dilakukan secara acak. Macam-macam teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah suatu teks prosedur yang tidak membutuhkan langkah banyak dan waktu yang lama. Contohnya, prosedur mematikan lampu, prosedur
memilah sampah organik dan non-organik, dan prosedur mengoperasikan setrika. Yang kedua ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah suatu prosedur yang membutuhkan banyak langkah dan waktu yang sedikit lama. Prosedur kompleks harus melewati langkah demi langkah yang berurutan dengan langkah demi langkah. Contohnya yaitu prosedur pendaftaran CPNS, prosedur skripsi, dan prosedur tilang. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ada suatu prosedur yang langkah-langkahnya tidak rumit dan dapat dipahami dengan mudah. Contohnya prosedur membuat kopi dan prosedur memasak. Ibu barusan sudah menjelaskan nih tentang apa sih teks prosedur itu. Nah, maka selanjutnya Ibu akan menayangkan kepada kalian suatu video yang menggambarkan cara melakukan sesuatu. Nah, dari video itu Ibu ingin kalian membuat teks prosedurnya gitu. Kalian harus bisa membuat langkah-langkahnya dan menentukan alat dan bahan yang ada di dalam video itu. Selama menunggu, Ibu akan memberikan kalian juga sebuah podcast. Nah, supaya kalian saat mengerjakannya itu kalian bisa sambil mendengarkan motivasi-motivasi dari podcast tersebut supaya kalian bisa lebih semangat dalam belajar.
setelah kalian sudah menentukan bagaimana teks prosedur yang ada di dalam video tersebut, kalian bisa kirimkan tugas tersebut melalui email ibu di rinikusniati@gmail.com. Nah, setelah itu nanti akan ibu periksa, lalu ibu akan memberitahu kalian nilainya pada pertemuan selanjutnya ya. Sangat berterima kasih kepada kalian karena sudah antusias mengikuti pembelajaran ini walaupun melalui media sosial dan video yang ibu buat ini pastinya. Ibu harap kalian bisa tetap semangat, kalian bisa tetap ceria dalam menjalani hari-hari walaupun kita nggak bisa kemana-mana kan karena kita harus di rumah saja. Nah, kita akhiri ya pertemuan pada hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian baik-baik saja walaupun di rumah saja.